selamat pagi Sobat Bahari. Gimana nih kabarnya? Belum terlambat dong untuk ucapin selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun baru, semangat baru. Nah, semoga di tahun baru ini, di tahun 2025 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan, dan kelancaran tentunya untuk menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Nah, bersama saya Febri tentunya senang, kangen, excited ya buat menemani Sobat Bahari dimanapun Sobat berada dalam memberikan informasi nih sekitar dunia kelautan dan perikanan. Dimana lagi kalau bukan di podcast Carlota, kanal obrolan kita. Nah, di episode sebelumnya ini kita sudah membahas nih tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan khususnya untuk pelatih. Nah, bersama dengan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan di episode 2 ini kita kedatangan tamu yang spesial tentunya, yaitu Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Ibu Natalia SSTPI MPI. Nah, selamat datang Ibu. Datang. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing-sharing sedikit bersama kita. Nah Bu, sebelumnya nih, for your information, nah, Ibu asalnya dari Bitung atau dari mana nih Bu? Waduh, dari mana-mana ya. Udah menjelajah nih Bu ya. Nah, Ibu aslinya Medan ya Bu ya? Kalau asli Palembang. Oh, asli Palembang ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, jauh nih Sobat, dari ujung barat Indonesia ke bagian tengah. Udah biasa sama rica rawa Bu? Oh, sudah. Gimana, masuk di lidahnya Bu atau? Sesuai. Bisa diterima. Oke. Oke, terima kasih ya Bu udah datang di podcast kita. Sekarang kita lanjut aja nih Bu ke pertanyaan yang pertama. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihnya Bu. Nah, kita akan lebih mendalam lagi, apa sih BP3 Bitung itu? Atau apa sih BP3 secara fungsi atau secara tugasnya itu seperti apa Bu kira-kira? Baik, terima kasih Mbak Ebi. Halo Sobat Bahari. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Ebi, tidak ada kata terlambat untuk kita mengucapkan selamat tahun baru 2025, tentunya di tahun baru, semangat baru. Baik, kita kembali tadi ke pertanyaannya. Jadi kalau Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan atau Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, tepatnya di bawah Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan. Tugas dan fungsi kita sendiri adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan yang membidangi kelautan perikanan. Oke, jadi fokusnya Bu ke pelatihan dan penyuluhan ya. Seperti itu. Nah, sebagai sarana pelatihan dan penyuluhan. Iya, oke. Nah, Bu, di tahun ini KKP dalam kepemimpinannya masih dengan menteri yang sama nih, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, namun sudah didampingi dengan Wakil Menteri Bapak Dr. Didit Herdiawan. Nah, masih melanjutkan program ekonomi biru serta mendukung ketahanan pangan lewat yang namanya Pangan Biru. Iya, betul. Nah, Ebi mau tanya sedikit nih Bu, kalau dari BP3 Bitung sendiri menyikapinya ini seperti apa? Dan langkah ke depannya itu strateginya seperti apa dari BP3 Bitung? Iya. Tentunya kalau kita dari Balai sebagai ASN Kementerian Kelautan Perikanan pastinya support penuh apa yang menjadi kebijakan dan program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan strategi yang akan dilaksanakan adalah kita melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Badan Pengembangan ataupun Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, seperti tentunya penyiapan SDM dan bagaimana pelatih dan penyuluh kita bisa benar-benar berperan serta dalam program prioritas itu seperti Astacita dan tentunya kebijakan Blue Economy yang berlanjut. Betul. Nah, for your information lagi nih Sobat Bahari. Nah, kita tahu bahwa program Presiden ini makan bergizi gratis ya Bu ya. Kita udah menyelenggarakannya Bu, BP3 ya, udah? BP3 Bitung sudah beberapa kali menyelenggarakan, itu dimulai dari hari ulang tahun KKP, kemudian ada Hari Nusantara, di mana seluruh UPT
dan kementerian juga melaksanakan pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak sekolah. Oke, jadi di Kota Bitung sendiri ini sudah dijalankan ya Bu ya? Wah, keren sekali. BP3 Bitung memang terus bersinergi ya untuk mendukung program-program dari pimpinan kita nih. Oke, lanjut Bu. Kita sudah flashback sedikit nih Bu tadi tentang program makan bergizi gratis tentunya. Kita flashback sedikit di tahun lalu nih Bu. Kira-kira capaian apa aja sih yang sudah dicapai dari BP3 Bitung ini Bu? Iya, jadi kalau kita melihat capaian di BP3 Bitung ya saya sedikit bangga gitu karena memang bergabung di BP3 Bitung ini masih baru ya, baru 1 tahun lebih. Tapi melihat capaian yang sudah dilaksanakan itu menjadi satu kebanggaan. Bahwa teman-teman di BP3 Bitung bisa komitmen, bisa bersama-sama menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan. Dengan capaian yang seperti kita lihat bahwa tahun lalu BP3 Bitung punya target untuk mendapatkan predikat UPT yang berpredikat WBK dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Dalam 1 tahun penuh perjuangan dan kebersamaan untuk mengusahakan mendapat predikat itu bisa kita dapatkan di tahun 2024. Tidak hanya itu, mungkin dari pelayanan publik kita juga mendapat apresiasi, artinya pelayanan yang dilakukan di BP3 Bitung itu sudah mendapat predikat pelayanan prima. Kemudian juga untuk PPID-nya kita juga termasuk UPT yang informatif. Dan harapannya di 2025 ini tentu bisa lebih meningkatkan lagi apa yang sudah tercapai di 2024. Cukup banyak ya Sobat Bahari ya, walaupun baru 1 tahun ini Bu, kepemimpinannya sudah banyak yang dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tentunya. Nah, dari capaian-capaian yang sudah dicapai ini Bu, kira-kira di tahun ini, nah langkah apa nih atau strategi apa yang akan disusun nih dari BP3 Bitung? Mungkin ada goals lagi nih di tahun ini, kira-kira apa-apa? Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan ya, di mana di tahun 2025 ini kan ada beberapa kebijakan diantaranya dari segi anggaran juga harus efisiensi dan kita dituntut harus bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap target-target yang ada di tahun 2025 dan tentunya yang menjadi tantangan kita untuk BP3 Bitung ini adalah bagaimana bisa melaksanakan semua yang menjadi target prioritas di tahun ini dan berjalan dengan baik. Tentunya goalnya kalau kita lihat bagaimana pelatihan dan penyuluhan itu bisa tetap berjalan dan berkontribusi terhadap program-program pemerintah. Betul. Oke, jadi udah dengar sendiri ya Sobat Bahari gimana nih strateginya. Tetap melanjutkan apa yang sudah diprioritaskan sebelumnya, betul ya. Nah Bu, tadi sudah disinggung mengenai tugas dan fungsi dari Balai, yaitu sebagai tempat pelatihan dan penyuluhan. Nah, kira-kira dari pendapat Ibu sendiri nih, kira-kira pelatihan itu sepenting apa sih untuk masyarakat kita? Iya, pelatihan penting tentunya agar SDM pengelola, khususnya di kelautan perikanan, itu mempunyai pemahaman bagaimana bisa mengelola sumber daya kelautan perikanan itu dengan baik dan benar. Tentunya juga ini menjadi tantangan untuk pelatih kita maupun penyuluh, bagaimana bisa merubah pola pikir dari masyarakat kelautan perikanan itu untuk benar-benar memahami bagaimana mengelola dengan baik. Untuk keberlanjutan tentunya sesuai dengan target kebijakan Blue Economy itu sendiri. Meningkatkan keterampilan masyarakat juga ya Bu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa kebijakan terbaru ini kalau untuk awak kapal sudah wajib tersertifikasi. Nah, Sobat Bahari yang ingin ikut pelatihan BST ya Bu ya, BSTF bisa di sini Bu? Bisa di sini Sobat Bahari, tinggal datang aja nih ke BP3 Bitung langsung ke gedung PTSP atau untuk mendaftar online juga bisa. Betul. Melalui BP3 Bitung Mobile. Betul, BP3 Bitung Mobile. Nanti kita cantumin deskripsi ya di bawah. Oke. Selanjutnya nih Bu. Tadi sudah sempat disinggung mengenai WBK. Atau Wilayah Bebas dari Korupsi. Nah, BP3 Bitung sendiri sudah menjadi UPT yang berpredikat WBK. Nah, yang menjadi pertanyaannya nih Bu,
ada kalimat yang bilang lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Betul. Nah, untuk BP3 Bitung sendiri, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan sebagai seorang pegawai BP3 Bitung ini dalam menjaga integritasnya untuk menolak bentuk KKN ini sesuai dengan core values berakhlak tentunya. Kira-kira gimana, Bu? Kalau untuk di WBK sendiri ya seperti kita ketahui itu sebetulnya tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada komitmen bersama antara pimpinan maupun bawahan. Jadi kalau untuk sepakat dengan apa yang menjadi statement tadi bahwa meraih itu lebih mudah daripada kita mempertahankan. Jadi terkadang kalau hanya untuk berjuang mendapatkan sesuatu kita akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi ketika itu sudah kita raih, kita akan merasa puas gitu. Nah, sementara kan kita sebagai ASN ataupun sebagai manusia secara harfiahnya bahwa tidak boleh cepat berpuas diri kan, kita harus terus berusaha. Nah, jadi apa yang diharapkan dari predikat WBK yang sudah didapat adalah harapannya di 2025 ini semua pegawai lebih kembali ke individunya masing-masing, menyadari apa yang menjadi kewajiban dia sebagai ASN KKP tentunya, dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya dia untuk bisa melaksanakan core value berakhlak itu sendiri dalam kesehariannya mereka. Jadi lebih kembali ke integritas masing-masing, menyadari hak dan kewajiban sebagai ASN KKP, dan tentunya kewajiban dia terhadap organisasinya sendiri, bagaimana bisa mempertahankan WBK itu. Jadi kembali ke komitmen kita bersama bahwa di 2025 ini kita harus tetap bisa mempertahankan predikat WBK dan tentunya meraih prestasi-prestasi yang lainnya. Betul sekali Sobat Bahari. Nah, jadi kalau Sobat Bahari ingin lebih tahu apa sih WBK ini atau apa sih core values berakhlak ini, bisa kepoin sosial media dari BP3 Bitung. Sekali lagi nanti kita cantolin di kolom deskripsi di bawah. Nah, kira-kira Bu, sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kita untuk sharing-sharing sedikit nih bersama Sobat Bahari. Nah, Sobat Bahari, sekian dulu episode podcast Carlota kita yang kedua ini bersama dengan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Ibu Natalia SSTPI MPI. Nanti kita berjumpa lagi di episode podcast Carlota selanjutnya. Dadah!